Shalom jemaat yang terkasih, sungguh kita bersyukur untuk segala anugerah, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita alami sampai saat ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 25 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Jemaat yang terkasih, ada kisah tentang seorang pria yang mempunyai 3 orang sahabat. Ia sangat senang kepada sahabat yang pertama dan sahabat yang kedua. Tetapi kepada sahabat yang ketiga ia kurang senang. Suatu ketika pria ini terlibat dalam satu kasus sehingga ia harus diadili. Mau tidak mau ia harus mencari pembela. Ketika pria tersebut datang kepada sahabatnya yang pertama, ia sangat kecewa. Jawaban yang ia dapatkan adalah, "Saya tidak mau masuk ruang pengadilan manapun." Kemudian pria itu mendatangi sahabatnya yang kedua. Sahabat yang kedua bersedia menemaninya, tetapi hanya sampai di halaman pengadilan. Dengan sangat kecewa, pria itu pergi dan menemui sahabatnya yang ketiga yang kurang disenanginya. Ketika ia mengutarakan keinginannya, sahabat yang ketiga menjawab, "Saya bersedia menemanimu, bahkan menjadi pembelamu sampai engkau berhasil menjadi pemenang." Begitu lega hati pria itu karena sekalipun ia kurang senang kepada sahabatnya yang ketiga ini, tapi justru dialah yang mau menemaninya sampai ke pengadilan. Jemaat yang terkasih, tahukah apa yang dimaksud dengan 3 orang sahabat itu? Sahabat yang pertama adalah uang yang sangat dicintai orang. Banyak orang yang bersedia melakukan apa saja demi uang. Segala macam cara dihalalkan untuk memperoleh uang. Pokoknya uang adalah segala-galanya. Tetapi kenyataannya bahwa uang tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita menghadapi tahta pengadilan Allah. Di dunia ini kita boleh menjadi orang yang beruang sehingga semua orang segan kepada kita. Tetapi uang tidak bisa menyelamatkan kita. Sahabat yang kedua adalah orang-orang yang kita andalkan atau kenalan-kenalan yang bisa menolong kita. Tetapi pada saat ajal menjemput, mereka hanya bisa menemani sampai ke kuburan. Selanjutnya kita akan diadili oleh Allah tanpa mereka, karena memang tidak ada orang yang bisa kita andalkan dalam pengadilan Allah. Sahabat yang ketiga adalah kebenaran. Tidak semua orang menyukai kebenaran. Banyak yang enggan melakukan kebenaran karena dianggap terlalu mengekang. Tetapi yang bisa menemani kita sampai pada tahta pengadilan Allah adalah kebenaran yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Tuhan berkata agar kita hidup dalam kebenaran Allah, sebab Allah akan memperhitungkan kebenaran yang kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita kaya di dalam berbuat kebenaran, atau sebaliknya kita kaya di dalam perbuatan-perbuatan jahat? Jangan katakan bahwa kita tidak menyukai kebenaran. Hari ini katakan bahwa saya akan berbuat kebenaran sebanyak-banyaknya, karena Allah akan memperhitungkan semua itu. Memang kebenaran yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan. Hanya iman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan setiap kita. Tetapi tentunya iman yang disertai dengan kebenaran Allah. Biarlah di dalam kehidupan kita boleh terus melakukan kebenaran sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menyenangkan hati Allah. Itulah yang akan menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui renungan yang singkat ini kami boleh belajar bagaimana kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan renungkan setiap hari boleh menuntun jalan hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Dan kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan.
sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu dan tolong setiap kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.